Selamat datang di channel. Lupa apa? Hai, selamat datang di channel Sepenggal Kisahmu. Hai. Hai, ketemu lagi bersama kita berdua, Tante Rini dan Om Alek. Baru pulang banget ini. Rambutku masih rapi. Iya, Tuh. rapi. Wow. Ya. Langsung syuting kita tadi, abis maaf-maafan mau puasa. Gimana Pak? Ada cerita apa hari ini? Jadi ada yang cerita ke aku. Nih, maaf nih ya kalau aku agak-agak lupa-lupa gitu. Jadi ada yang cerita ke aku dari email juga gitu. Dari ya kita sebutlah namanya Mawar. Jangan mawar dong ah. Siapa? Bram. Jasmine, iya. Jasmine. Rus. Oke. Mawar-mawar juga kan ya? Nggak mau Bram. Bram laki dong. Oh iya, oke. Ya udahlah, Rus. Mawar. Semuanya indah. Lucu banget sih. Ya udah. Jadi dia ini dia cerita ke aku. Sebenarnya awalnya perfectly fine aja gitu. Jadi dia tuh dari keluarga yang ya dibilang nggak mampu juga nggak ya. Jadi biasa lah gitu. Tapi dia emang bagus sih orangnya. Jadi apa namanya kok kayak gitu ya? Apa? Kritis, orangnya tuh kritis gitu. Jadi dia dari SD dia tuh udah ngejar beasiswa gitu. Pintar berarti. Iya, Wow. dari SD tuh dia udah ngejar beasiswa. Ambisi. Ambisius gitu. Mirip-mirip si Laras ya. Si Laras dari SD udah jualan. Oh, dia mata duitan sih. Nah, lalu dia jadi tuh saking nggak mau nyusahin keluarganya tuh dia mati-matian nyari beasiswa. Terus pas dia sekolah mungkin pas sudah agak gedean gitu ya, jadi dia sembari nyari uang gitu. Jadi kan kalau beasiswa kan uangnya kan nggak terlalu banyak ya gitu kalau dapat beasiswa. Nah jadi dia tuh bayar sendiri semuanya sampai dia lulus. Hebat. Gitu, sampai dia lulus tuh dia bayar sendiri semuanya. Iya. Nah udah gitu apa namanya, pokoknya fine aja, keren kan malahan kan gitu. Nah udah gitu sampai suatu ketika ibunya kayaknya apa ya, Keluarganya bagus gitu. enggak, awalnya biasa-biasa aja, cuman tiba-tiba keluarganya tuh kayak ada keretakan gitu, soalnya ibunya terang-terangan selingkuh gitu loh. Oh my god. Jadi apa sih, dia tuh yang mungkin puber kali atau apa ya, nggak ngerti ya gitu. Udah tua kok masih aja ya. Nah udah gitu dia selingkuh. Ya akhirnya jadi sering ribut kan itu antara ortu sama ortu Suami itu istri. jadi sering ribut. Dan dia saat itu kondisinya masih kuliah tuh. Ya udah gitu akhirnya karena dia nggak tega tuh kan sama bapaknya kan gitu, disakitin terus gitu. Akhirnya disuruh cerai. Bapaknya. Gitu. Bapaknya Oh iya. gitu disuruh udah cerai aja gitu. Iya. Nah udah gitu oh enggak, gara-garanya dia juga sempat bergokin ibunya lagi selingkuh cuy. Oh my god. Terus? Ibunya lagi selingkuh ya dipergokin, udah cerai aja lah gitu. Akhirnya udah tuh cerai, akhirnya mereka cerai. Udah gitu ya udahlah, dia jadi tinggal bareng sama bapaknya sama adik-adiknya kan. Dia punya adik 3 orang gitu. Jadi dia sama kayak aku 4 orang keluarganya gitu. Kakak beradik, jadi total saudaranya 4 gitu ya? 4, cuman dia yang paling tua. Oh iya, dia mandiri. Anak sulung. Anak sulung. Iya. Nah, Terus? udah gitu apa? Suatu ketika bapaknya tuh nikah lagi. Iya. Nikah lagi, udah gitu ya dianya nggak mau yang
nyusahin atau apa mungkin ya. Jadi dia keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah, hidup sendiri gitu. Toh dia juga udah mandiri kan gitu kan. Udah mandiri dari dulu gitu kan. Jadi dia keluar dari rumah. Nah, 3 adiknya barengan sama bapaknya dan ibu tirinya. Totonya ibu tirinya tuh yang sangkain kan fine-fine aja gitu. Ternyata ibu tirinya tuh kayak nggak peduli gitu loh sama adiknya. Gitu. Jadi sampai adiknya tuh sakit, nggak dibawa ke rumah sakit gitu-gitu. Nggak diperhatiin gitu, nggak dapat perhatian. Ada aja orang ya ininya masalahnya ya. Kita jangan sampai kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Itu ya kayak pelajaran juga sih buat kita. Iya, semua yang cerita ke kita itu pelajaran buat kita sendiri. Buat kita sendiri. Jadi orang itu mempunyai sifat seperti apa, punya masalah seperti apa, itu jadi pelajaran buat kita semua. Sebenarnya kita bikin channel ini adalah ada toh masalah yang kayak gini. Ternyata banyak orang yang punya masalah jauh lebih berat daripada kita gitu. Jadi kita bisa selalu bersyukur gitu sama Allah gitu. Jadi selalu bersyukur terus gitu. Nah, udah gitu nih si ibunya ini nih nggak peduli nih sama anak-anaknya kan. Sama anak-anak si bapak gitu kan. Akhirnya ibu tiri ini punya anak apa enggak? Enggak. Oh, single. Terkadang kan kayak gitu kan, emang kan. Jadi karena ngerasa orang gua nggak bawa anak gitu kan. Berarti cinta sama bapaknya doang. Jadi cuma cinta sama bapaknya doang, tidak dengan anak-anaknya. Sampai akhirnya dia ngomong ke bapaknya dan adik cowoknya juga marah tuh waktu itu ke bapaknya gitu. Sampai dibilang gini, "Udah, hey you, pick me or her." Pilih saya atau dia gitu. Yang ngomong siapa? Adik cowoknya. Oh iya. Nah, si bapaknya ternyata milih bininya dong. Anak-anaknya disuruh keluar. Itu beneran kisah aku dan temanku gak sih? Ingat gak yang kita ketemuan temanku? Oh iya. Ya kan, dia juga kayak begitu kan. Iya, Persis iya, banget iya. itu kayak kisah temanku. Jangan-jangan dia nih orang. Karena tuh anak pinter. Dia tinggal sama aku sampai berapa bulan? 3 bulan dia tinggal di kosan sama gua. Beda kayaknya ya, ini masih muda kayaknya. Ya tapi bisa aja kan dia tiba-tiba cerita, jangan-jangan lu ya. Lu kan. Terus Udah gitu udah gitu dia akhirnya ini tuh milih sama pasangannya, anak-anaknya disuruh keluar. Nah akhirnya ya udahlah dia jadi tinggal sama adik-adiknya. Jadi mereka tinggal berempat. Gitu. Jadi dia ngurusin 3 orang adiknya. Enggak, dia sama adik cowoknya ngurusin 2 adik-adiknya. Karena kayaknya adik cowoknya nih juga udah gede gitu. Jadi udah lumayan mandiri lah gitu ya. Nah udah gitu dia jadi kayak ngurusin, jadi kayak ibu dadakan. Jadi orang tua dadakan ya. Iya, jadi kayak orang tua dadakan ya. Apalagi juga adiknya cowok ya, jadi kayak ada sosok ibu sama ayah kan kalau kayak gitu. Tapi ngerasa gimana ya, masih punya ayah, masih punya ibu yang hidup, tapi lu udah jadi orang tua. Iya. Nah kecuali kalau ibu dan bapaknya udah nggak ada, itu lain kisah ya. Nah udah gitu ya, dia kan namanya impian semua anak kan pasti kayak gitu ya, pengen lulusan ada orang tuanya kan. Iya, gitu kan gitu. Nah ini dia sampai wisuda nggak ada yang datang. Ya bapaknya nggak datang. Pahit sih lu. Sedih banget sih kamu. Asli lu pahit. Aduh ya Allah, gue jangan sampai kayak begitu. Kan anak gue udah lulus. Iya berarti gue nggak kayak lu. Enggak lah, itu Ya kan Allah, hidupnya kesian dia. banget. Kesian banget, kamu hebat banget, kamu kuat banget ngejalanin Iya. hidup ini. Ya semoga kamu rezekinya banyak. Amin. Sakit banget sih ngejalanin itu, tapi ya mau gimana ya, itu mungkin udah ditakdirkan kali ya. Mungkin Sakit banget sih. ada hikmah di balik itu semua. And I don't wanna be you. Iya. Asli I don't wanna be you. Gitu. Nah udah gitu hasilnya ya jadi ada masalah baru. Apa? Dia buat nyari jodoh ya takut lah ngelihat
ortunya seperti itu. Awalnya cerai, pisah, bapaknya kawin lagi, ketemu sama ibu tiri, ternyata bapaknya lebih milih ibu tirinya ketimbang anak-anaknya. Trauma gak sih? Iya sih, pasti Iya ada kan? rasa trauma. Iya, kalau gue sih trauma kayak gitu ya. Tapi Iya. kenapa ya, sometimes tuh orang tua tuh nggak mikir membuat luka di hati anaknya tuh. Dia nggak mikir. Kadang banyak orang egois kayak begitu. Kita juga nggak tahu ya, kita sebagai orang tua itu anak-anak kita tuh Terluka apa terluka apa gitu. enggak dengan sikap Cuman kita seperti ini, kita iya, juga nggak tahu gitu. cuman sebisa mungkin kita tidak membuat luka ke mereka gitu. Iya, benar. Sebisa mungkin seperti ya, untuk para parents out there gitu, yuk sebisa mungkin yuk kita jangan buat dendam atau jangan buat luka di hati anak-anak kita gitu. Kadang-kadang kita menurut kita baik nih, mungkin menurut Belum anak-anak tentu buat anaknya baik. iya, gitu. kadang-kadang ada kesalahpahaman yang kita mikirnya nggak seperti itu, cuman si anak tuh mikirnya, lu mau ninggalin gue ya, lu mau inin gue ya, Iya. padahal sih nggak sama sekali. Kita tuh Mendingan kita komunikasi yuk sama anak kita Iya, gitu. bener. Komunikasi, lu pengennya apa, gue pengennya begini, kita cari jalan temunya gitu. Dan ya sebagai anak harus dengerin, ya lu anak gitu, mau nggak mau lu yang harus dengerin gitu. Emang ya dulu diskusi lah, jadi iya, dia tidak hanya mendengarkan kita aja. tapi si orang tua juga harus yang ya ayolah yang jalanin kehidupan kan anak lu gitu ya. Don't make it hard lah gitu, jangan terlalu keras lah gitu ya. Atau aturan ada, tetap ada aturan. aturan tetap ada aturan, tapi make it fun gitu. Kayak aku kan nggak ngebolehin Laras buat pacaran atau gimana, tapi ya aku sama Laras dekat. Aku sama anakku tuh dekat gitu. Jadi emang dari dulu tuh kita main bareng gitu. You don't need a boyfriend gitu. Rasa sayang yang gue kasih ke lu itu pokoknya purely you're my everything gitu loh. Ya gitu deh, gue bingung jelasinnya. Ya aku kan juga sebagai ibu sambung ya. Iya, ini ibu sambung juga kan gitu. Dia purely banget sama Laras gitu. Nih, jadi untuk para orang tua, yuklah jangan terlalu egois gitu. Kalau lu udah punya istri atau enggak si istrinya juga kalau udah punya suami gitu, ngapain sih larak lirik lagi gitu? Buat apaan sih? Gitu, lu udah punya anak juga, ngapain larak lirik? 4 lagi anaknya. 4 lagi. Gue mau kawin sama Teri aja mesti minta izin dulu kok ke anak gue, boleh apa enggak gitu. Kalau nggak boleh ya udah. Bahkan untungnya Larasnya iya. Dari pertama Teri berhubungan, Larasnya udah. Jadi Laras tuh nama suka anak kita gitu. Nama anak kita tuh Laras. Nah itu Teri sendiri juga Rini sendiri juga yang yang mendekatkan diri ke anak gitu. Dan dia juga minta izin ke anaknya, gue nggak mau gantiin mama lu gitu, gue cuman pengen I just wanna be there for you gitu. Pokoknya gue cuman pengen nyayangin elu, gue cuman pengen selalu ada untukmu gitu. Tapi bukan untuk ngegantiin malu, enggak kok gitu. Jadi Laras nerima Teri fully gitu. Dan gue juga nanya dulu ke anak gue, lu setuju gak kalau gue sama dia gitu. Kalau lu nggak setuju, ya udah kita kita nggak nerusin hubungan gitu. Jadi emang mesti anak duluan deh yang diduluin gitu. Anak dulu gitu, jangan kemaluan lu yang lu duluin gitu. Jangan emosional. Iya. Ego. Iya. Yang diduluin. Iya, kalau kita bilangnya dulu gitu, jangan mabuk dan jangan mabuk.
itulah. Kalau laki ya sebenarnya sih, kalau aku melihat dari kesepersekian lelaki gitu ya, itu pasti dia mau ditinggal istrinya meninggal atau mau ditinggal bercerai, itu dia pasti akan mencari istri lagi gitu. Iya, kalau laki biasanya gitu. Pasti Makanya jarang sih. ada. Makanya aku nemu kayak begini nih baru 2 kali, temenku sama dia gitu, si istrinya yang begitu gitu. Ya mungkin banyak ya di sana ya, gue juga nggak tahu gitu. Cuman yang gue lihat dengan mata kepala sendiri itu zaman gue SMA itu ya. Itu si namanya hampir gue sebut nama lu. Doi itu sampai nginep di rumahku, cuman gara-gara dia dia bapaknya dia itu lebih milih pasangannya ketimbang dia, anak satu-satunya gitu. Sementara pasangannya itu umurnya cuma beda setahun sama dia. Gimana sih dia mesti terima seorang ibu bedanya umur setahun? Ya dia nggak mau lah. Kemudahan banget. Iya, akhirnya ya udah. Bapaknya demen daun muda. Akhirnya dia tinggal sama gue. Even ya dulu kan, ya kamu tahu sendiri lah dulu aku parahnya kayak apa ya. Jadi dulu kan saking seringnya buat dosa, saking gitu ya. Jadi gue tuh yang banyak skipnya, terlalu banyak skipnya dari awal SMA sampai lulus kuliah tuh banyak banget skipnya. Ya, jadi pas ketemu sama dia pun gitu ya, gue lupa lu siapa. Udah gitu dia cerita, gue cuman inget dia teman SMA gue gitu. Cuman dia bilang, gue lagi bikin buku nih tentang cerita gue gitu. Bagus lu kan pinter gitu. Yang gue tau pokoknya lu teman SMA gue dan lu pinter gitu. Kan pinter banget lu gini. Iya, tentang kehidupan gue yang gini. Kan gue kan gini. Pahit banget hidup lu. Ya lu kan tahu kan gue nginep di tempat lu. Hah? Berapa lama lu nginep? 3 hari apa berapa? 3 bulan. Anjrit, itu aku lupa loh, skip sama sekali skip tuh. Jidat aku tuh banyak banget yang keputus memori aku tuh. Skip itu. 3 bulan. Makanya kalian jangan suka bagi orang-orang, jangan pernah gitu. Dulu gue dari awal SMA sampai lulus kuliah skip semuanya. Banyak, maksudnya ada yang ingat tapi banyak juga yang skip gitu. Karena sebenarnya sekarang generasinya beda ya, antara kita zaman kita sama anak-anak zaman sekarang gitu. Iya, dia sih nanggepinnya biasa aja ya gitu. Dia sih nanggepinnya yang fine aja, ketawa ke TV gitu. Bahkan kita mabok bareng katanya di kosan. Jadi nggak pernah sedih-sedihan. Dan dia pun juga bilang gue nggak sedih-sedihan sama lo. Jadi mungkin ya, orang yang mengalami hal tersebut itu kayaknya biasa aja gitu. Kemungkinan ya, tapi kalau kita yang mendengar kayaknya kok ngelos banget ya hati nih. Iya. Jahat banget gitu. Mungkin kita juga gitu, sama kita punya masalah, tapi ya udahlah kita pikirin aja nanti gitu. Iya, dan pasti nemu jalan keluarnya. Nemu jalan keluarnya. Kalau itu nggak kita nemu jalan sih. Keluar tuh juga berdua loh gitu. Makanya pas dengar cerita itu, wah kok begitu banget gitu ya. Balik lagi ke tuh cerita, kan dia jadi trauma kan ya, ke pasangannya, takut dia buat nyari jodoh gitu ya. Ya kalau tadi gua ngasih tahu cerita gua gitu, maksudnya cuman untuk bilang laki-laki banyak kok yang kayak gua mikirnya gitu. Mungkin ada nanti suatu saat ada suami yang bersimpatik, atau nanti dapat laki-laki yang ngerti gitu loh, mengerti kamu gitu. Iya, jadi jodoh kan, itu udah ada yang ngatur sebenarnya. Iya, udah ada yang ngatur gitu. Nggak mandang fisik, nggak mandang bentuk segala macem. Dulu dia iya. belum bengkak nih dulu masih
Sedangkan gue yang hitam, rantean, anak pang habis. Dikatain apa dikit langsung cetok. Cetok. Tapi jujur lu ya, kalau misalnya kamu itu tidak bercerai mati, kamu bercerai hidup, aku nggak mau sih. Jelek ya aku ya? Bukan, aku tuh punya prinsip yang gue kalau dapet duda nggak apa-apa, asal jangan cerai hidup, nggak mau. Karena aku tuh punya trauma sendiri di masa kecil aku sama orang cerai hidup. Iya. Kamu nangis ya dari tadi ya? Enggak, sekarang nggak nangis tadi. Tadi kamu nangis? Iya. Pas denger ceritanya? Iya. Astaga. Ya itu jadi Sedih. Pelajaran buat kita juga gitu. Jadi mungkin Tri juga merasakan hal yang sama gitu, tapi bedanya ya ada bedanya. Cuman kalau misalkan kamu mendapatkan duda yang cerai hidup, itu benar-benar harus dikorek dikorek lebih lanjut, kenapa bisa bercerai, kenapa, pokoknya ribet lah, apalagi punya satu sisi punya anak gitu, karena kan dia masih ada ibunya ya. Mungkin nggak semuanya seperti itu, cuman ya kalau kamu traumanya soal itu gitu ya. Ya kalau aku trauma, ada sesuatu hal yang bikin aku trauma tentang hal itu. Bahkan gue nggak tahu loh. Aku udah cerita di kamu aja nggak. Iya, aku banyakan skip. Jadi untuk kalian semua yang punya rasa trauma terhadap memiliki pasangan, lu minta aja dah sama Allah. Iya. Yang ngebantu kamu selain Allah, selain Tuhan kamu itu mau siapa? Mau curhat ke kita juga nggak bisa ngebantu banyak. Mau curhat ke orang juga Kita hanya cuman bisa berempati dan berempati aja. Gimana ya, jatuhnya tuh kita cuman ini ya. Kita minta kalian ngirimin semua kisah kalian gitu, mau sedih boleh, lucu boleh, horor boleh. Kalau yang Apapun sedih atau itu gitu, itu jadi kayak cuman ayo dong ajarin gue Iya, gitu. pengalaman kamu apa Pengalaman sih? kamu gitu. apa? Ajarin gue dong gitu. Iya, karena Itu kita cuma sebenarnya seneng ya sama kita seneng belajar, seneng belajar dari cerita orang. Ingat gak kemarin di makam ada ibu-ibu atau nyamperin kita terus cerita. Oh Nah, kita iya seneng nanggepinnya gitu. Iya, ada ibu-ibu ini ya yang suka bersihin makam itu. Iya. Iya, datang-datang ngobrol, ketawa-ketawa bentar, dia duduk langsung cerita. Ya, kita seneng dengernya gitu karena dia lebih tua, dia ini dan dia punya pengalaman yang kita nggak ngalamin. Iya, benar. Gitu. Itu jadi pelajaran penting kita, banget buat kita gitu. Mau itu tentang kerjaan, Iya. mau itu tentang kehidupan, Iya. tentang religi, tentang gue tuh dulu bandel banget loh, bisa tobat tuh gimana caranya. Termasuk tentang gitu. cerita setan juga, itu juga Iya. pelajaran banget buat gue yang Iya. super penakut ini sama gitu-gituan gitu loh. Iya benar. Kita senang ngedengar cerita itu Kita dan senang kita dengar senang cerita menceritakan lagi gitu. Iya, kita tukang gosip, Itu berfaedah ya sebenarnya ya. tukang gibah gitu. Jangan gitu dong, Pak. Ya jadi tolong ajarin kita sebanyak-banyaknya, ajarin kita gitu. Tolong kirimin kisah-kisah kalian, email. Kirim email ke sepenggalkisahmu @look. Tolong kirim email ke sepenggalkisahmu@outlook.com. Makasih banget udah ngajarin kita. Terima kasih untuk Makasih udah banget. ajarin kita. Berkomenlah yang baik-baik, jangan saling komen ini juga boleh kok. Komen jelek, kritik atau apaan, ya, kagak kritik apa-apa. dasar. Maksudnya bukan komen tentang si anak yang dapat musibahnya ya. Oh iya. Kalau itu Iya. jangan ya, itu soalnya Jangan membuat ngedown seseorang dengan komenan kamu yang negatif pada saat orang itu sedang terluka. iya. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Bye. Assalamualaikum.